Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita mencintai seseorang, ya, pasti ada istilah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Dan itu sebenarnya berlaku bagi kita, tapi tidak berlaku dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak tahu kita. Nabi Muhammad tidak tahu kita, tidak kenal, tidak bertemu dengan kita. Tapi kita disayangi oleh Rasul SAW. Bahkan di saat yang genting sekalipun Nabi Muhammad ingat kepada kita. Ya, kalau kita biasanya mungkin kita ingat teman-teman kita, kerabat kita, saudara dekat kita, bahkan orang tua kita, ya mungkin ketika senang, ya atau sedih. Tapi ketika puncak daripada kegentingan, kesusahan, kita lupa. Maka nanti di mahsyar itu yang di Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Saat itu seorang akan berlari dari saudaranya, ya. Ummi wa ummihi wa abihi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, ya, ibu dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang saat itu mempunyai kesibukan, ya, yang menyibukkan dirinya sehingga dia tidak kenal satu sama lain. Itu adalah di yaumil mahsyar. Bahkan jangankan, ya, kita kenal dengan saudara kita, kita tahu saudara kita. Bahkan Nabi sekalipun selain Nabi Muhammad SAW, ya, mereka lupa. Kan kalau kita lihat, kalau kita bahas lebih dalam lagi tentang yaumil mahsyar itu, ya itu sangat lama. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika mendengar hadis tentang mahsyar, ya, dan mendengar hadis tentang kubur, beliau menangis dua-duanya. Ya. Kenapa sebabnya? Di mahsyar seorang akan lupa dengan orang yang dicintainya, lupa. Ya. Maka dari itu suatu kisah menyatakan ketika di mahsyar seorang dibangkitkan, bingung mereka. Bahkan orang-orang kafir, orang kufar menyatakan, jika akhir daripada keputusan ini neraka, ya Allah neraka aja dah. Neraka aja. Saking susahnya, saking bingungnya menunggu waktu yang sangat lama. Ya. Akhirnya ada yang berinisiatif untuk datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkaulah nenek moyangnya manusia. Ya. Isfa'lana, berilah pertolongan kepada kami. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Al-yawm qad ghadiba rabbi ghadaban la yaghdab qablahu abada. Pada hari ini telah murka Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang mana sebelumnya tidak pernah murka. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Ya, datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saatnya datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi diurut dari awal sampai Nabi Isa alaihissalam. Datanglah ke Nabi Isa alaihissalam. Jawabannya juga sama. Ya, al-yawm qad ghadiba rabbi ghadaban la yaghdab qablahu abada. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala murka yang sebelum tidak pernah murka. Pada akhirnya mereka datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana laha, ana laha. Akulah pemilik syafaat tersebut. Akulah pemilik syafaat tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad irfa' ra'sak. Inilah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta. Mintalah kepadaku, aku akan memberikan. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Apakah saya mencari keluarga saya, ya Allah? Saya mencari istri saya, ya Allah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bahkan kalau kita perdalam lagi kajian tentang di mahsyar, ketika orang dibangkitkan, Nabi pun dibangkitkan sama. Ketika Nabi dibangkitkan, ya, dalam riwayat itu, ya, seperti seorang bangun yang mengepak-kepak bajunya itu. Ya. Lalu Rasul SAW bertanya, ya, apakah sudah datang waktunya? Ternyata benar. Inilah yang disebut dengan yaumul mahsyar. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Apa pertanyaan Nabi Muhammad SAW? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bertanya, aina ummati? Di mana umatku? Itulah oleh karenanya mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dekat adalah kewajiban
bagi kita. Bukan hanya sekedar hanya anjuran, tapi kewajiban. Ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, bahkan kita harus lebih mengenal, ya, kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad SAW, kita harus mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, dimulai dari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, masa kecil Nabi Muhammad SAW, masa mudanya, masa balitanya Nabi Muhammad SAW, masa remajanya Nabi Muhammad SAW, itu semua jika dibukukan tidak ada yang mampu untuk menulis. Karena apa demikian? Karena Allah yang memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar memiliki perangai akhlak yang sangat agung. Ketika yang maha agung memuji hambanya, berarti pujian apapun dari kita tidak akan mengalahkan pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama-ulama kita banyak sekali mengarang kitab-kitab. Di antara kitab yang ada di hadapan kita, ya, Wasail Wusul Syama'il Rasul. Ini di dalam kitab ini menerangkan semua tentang Nabi Muhammad SAW, ya, tentang tidurnya Nabi Muhammad, makannya Nabi Muhammad, minumnya Nabi Muhammad, berbicara Nabi Muhammad, bahkan disifati tubuhnya Nabi Muhammad, mata Nabi Muhammad seperti apa, tangannya Nabi Muhammad seperti apa, keringatnya Nabi Muhammad SAW seperti apa. Kenapa kita harus mempelajari semuanya? Karena di dalam Rasul SAW sangat penuh dengan keistimewaan yang harus kita ambil dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita mulai ketika Nabi Muhammad SAW hendak dilahirkan. Ya, dalam riwayat dinyatakan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aminah ibundanya Nabi. Kita juga harus kenal dengan ibundanya Nabi, Sayyidatuna Aminah bintu Wahbin radhiyallahu anha. Apa riwayat dinyatakan? Lam tashku. Beliau tidak merasakan sedikit pun sakit ketika mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keistimewaan setelahnya ketika Nabi dilahirkan? Apakah ada bidannya yang membantu Sayyidah Aminah? Riwayat menyatakan ada. Siapakah bidannya tersebut? Syafa. Sayyiduna Syafa. Siapakah Syafa? Syafa adalah ibundanya dari Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Salah satu orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan min asyarah mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan surganya. Jadi Syafa, ya, meriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad dilahirkan, fa'adha, maka apa? Ada sinar yang terpancar. Hatta nadhartu ila ba'di gusuri Rum. Ya, sampai aku melihat bagian bangunan-bangunan yang ada di kota Romawi. Bayangkan, dari Mekkah Mukarramah ke Romawi, Italia sana. Itu terlihat bangunan-bangunan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan.